Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi. Saat ini saya sedang melakukan survei pasar produk kerajinan yang ada di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat ini saya bersama dengan Mas Saiful. Iya. Ya Mas ya, namanya Mas Saiful untuk Iya. Usahanya namanya apa Mas? Udis Suwarlandono. Udis Suwarlandono Art. Di sini saya mau tanya Mas sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Robi dari Program Studi Pariwisata UPN Veteran Jawa Timur. Saya akan melakukan analisis yaitu survei pasar produk kerajinan, yang dimana sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Masnya. Yang pertama yaitu sebenarnya saya mau tanya Mas, untuk usahanya ini sudah berapa lama ya? Maksudnya dirikan usaha ini sampai sekarang ini sudah berapa lama? Untuk usaha dimulai dari awal dulu itu dari orang tua tahun 90. Kemudian kita ada regenerasi lagi di tahun 2017. Sebetulnya memang ada sedikit kendala, mungkin sampai sempat vakum ya tahun 2010. Jadi untuk pembaharan usaha lagi, regenerasi kita mulai 2017. Jadi untuk selaku penerus dari sayanya kurang lebih 5 tahun ini. Oh ya, berarti ini sebelumnya sudah pernah beda terus vakum itu. Iya. Nah sebenarnya saya mau tanya, untuk mengaktifkan kembali, maksudnya cara Masnya untuk mengaktifkan kembali usaha Masnya dari yang sebelumnya vakum ke regenerasi sekarang itu bagaimana usaha Masnya kalau bisa untuk? Kalau masalah kevakuman dulu itu kan kita lebih cenderung ke masalah pasar Mas ya. Karena dulu kan pasar masih konvensional, kita pasar door to door, dari marketnya itu ke pasar-pasar yang kayak di PGS, terus kemudian pasar yang ada di Jawa Tengah kayak di Solo itu pasar Klewer. Iya. Nah itu kan masih pasar konvensional tuh. Kemudian mengalami vakum itu di tahun 2010 karena memang ada transisi yang mana pasar udah mulai menyentuh ke ranah online, website dan lain sebagainya. Dari situ saya belajar selama kevakuman tadi, kita selanjutnya mau diaktifkan kembali, mau dikemanakan usaha ini selanjutnya. Nah, jadi saya memutuskan untuk mempelajari masalah online tadi. Akhirnya 2017 kita sudah mulai jalan dan lanjut untuk usaha, kita main ke pasar online. Berarti untuk pasarnya lebih ke online. Iya betul. Marketingnya lebih ke sebenarnya untuk omset usahanya itu yang didapatkan kira-kira itu berapa ya Mas? Misal dalam hitung gitu sampai mencapai berapa? Kalau omset kita hitungan per harinya itu sekitar 50 sampai 80 juta. Oh itu juta ya? Iya. Untuk per harinya. Per harinya berapa Mas? Itu untuk usaha Masnya itu bergerak untuk dalam bidang apa, jenisnya tas, dompet dan sebagainya atau bagaimana Mas? Untuk saat ini masih tas aja, tas wanita. Terus untuk seperti ini kayak butik ini ikut? Ini sebenarnya untuk sampingan istri aja sih. Oh iya. Untuk Masnya sendiri berarti? Kalau saya sendiri iya masih tas aja. Dengan omset 50 juta sampai 80 juta? 80 iya per hari. Untuk jangkauan pemasaran tadi, kalau online itu melalui aplikasi apa aja ya Mas? Kita online biasa melalui Shopee, TikTok yang lagi rame sekarang ya. Iya. Kemudian udah itu aja sih kalau online. Kalau offline-nya itu kita ngisi distributornya online. Jadi maksudnya itu bagaimana distributor online? Jadi gini, beberapa all shop yang ada di Indonesia itu kan ada gudang khusus buat nyuplai all shop semua itu. Nah kita tuh ngisi gudangnya tadi gitu. Jadi kalau dibilang online iya, nantinya kan ranahnya online, cuman tetap bisa dikatakan offline karena kan kita kirim dari produksi ke gudang itu offline-nya. Untuk aplikasi online maksudnya tadi Shopee sama TikTok ya Mas? Iya, rata-rata di situ. Kalau untuk Instagram juga, Instagram, iya itu juga Instagram. Jadi ini lebih ke, maksudnya lebih ramean di online-nya atau di offline-nya Mas? Kalau online-nya kita tuh lebih ke memperkenalkan barang aja. Katakanlah memang kalau online kan paling ramai sekarang ketika ada event.
Iya, Ya, event kayak kayak Shopee 10.10, Shopee ya, 11.11, terus Harbolnas kayak gitu iya, kan. Nah, iya, kita Mas. lebih lari ke situ kalau online-nya. Kalau offline-nya kita ya tadi ngisi gudang, ada pesanan, terus ada pesanan souvenir dari kayak pernikahan itu. Biasanya kan Ya. ada souvenir kayak clutch, dompet, itu offline-nya kan gitu. Oh, itu kalau untuk Offline. Ah. untuk yang selanjutnya kendala produksinya itu, adakah kendala produksinya, Mas? Kalau masalah kendalanya kendala apa? produksi itu mungkin masalah komunikasi aja sih. Misal ada barang baru, kita itu lebih lebih banyak sosialisasi. Maksudnya dalam artian ke pegawai. Oh, ke karyawan. Iya, dalam artian kalau ada barang baru, kalau ada produk baru, itu kan kita lebih harus intens komunikasi juga. Iya. Masalahnya nanti karena model baru takut ada salah aksesoris Iya. atau salah warna atau mungkin ada konsep yang dirubah, itu lebih lebih harus intens untuk komunikasi. Untuk kendala lain selain itu adakah, Mas? Kalau masalah kendala di produksi mungkin cenderung ke bahan baku selain tadi ya. Iya. bahan baku kita kan ada vendor masing-masing di sekitar desa sini aja. Iya. Ada vendor bahan baku kain, aksesoris dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau memang barang ready aman lah, nggak ada kendala. Misal kalau bahan itu ready tapi masih ada di ekspedisi, entah masih PO, Iya. mungkin ready-nya di Jakarta masih ekspedisi ke sini, itu mungkin kendala di timing aja sih. Maksudnya Iya. kan kita ada target harian. Target, iya. Iya. Harus Jadi misal ada bahan yang telat datang di gudangnya vendor, kita harus nunggu. Terus kalau memang terlalu lama nunggu, kita ada ekspansi ke aksesoris yang lain, alternatifnya. Iya. Gitu. Berarti seperti itu ya, Mas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kendala pemasarannya, Mas? Dalam artian dari online offline itu adakah kendalanya? Apa saja kendalanya yang dialami oleh Masnya saat melakukan pemasaran? Kalau masalah pemasaran kita fleksibel aja sih. Soalnya kan kita cenderung ke pesanan ya, Mas. Iya. Jadi konsep kita kan gudang produksi. Sebelum memang dulu waktu mendirikan usaha itu, kita lebih ngejar ke pesanan dulu yang partai-partai besar. Kalau partai-partai besar itu udah masuk, udah kita tinggal jalan aja. Ketika perjalanan tadi ada satu kendala, gimana ada bulan tertentu kita mengalami yang namanya pasar bukan sepi sih, Mas, mungkin agak menurun ya. Iya. Katakanlah di bulan 3 itu kan ada masa transisi pembukuan. Iya, Itu iya, sebenarnya itu masalah global sih, Mas, nggak hanya di produksi tas aja, mungkin usaha-usaha lain juga sama. Jadi di luar negeri pun juga di bulan 3 itu mengalami penurunan untuk masalah pasar, memang semuanya. Kalau dibilang kendala, tetaplah setiap apapun masalah pasti ada kendalanya. Ekspansinya tuh kita gimana, nanti harus kemana, terus nanti diapakan biar produksi kita tetap stabil, itu gimana caranya? Untuk yang pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana kendala modalnya, Mas, untuk sebenarnya kan modal. Nah, itu apa saja kendala modalnya dan kekurangan apa yang menggunakan modal sendiri sebagai sumber modal usaha? Yang buat kendala modal awal mungkin setelah vakum terutama. Yaitu kendalanya, Mas, yang dari modalnya itu apa, Mas? Kalau dulu setelah vakum, memang waktu vakum saya nggak di Indonesia ya, saya lama di luar negeri. Ya, waktu itu kan saya memang ada program magang dari sekolah juga. Saya ada di Jepang. Memang untuk tabungan saya yang di luar negeri dulu sengaja buat modal pertama setelah kevakuman yang lama tadi. Jadi untuk modal masalah materi tidak sebagai acuan pertama, tapi yang penting saya tuh
modalnya orang bisnis itu membangun komitmen dulu sama rekan, ya kan. Jadi rekan kita, partner kita butuh ke kita itu butuh apa. Kalau memang butuh barang, kita kasih barang. Butuh barang cepet, kita kasih cepet. Butuh kepercayaan, ya kita harus komit juga kan gitu. Itu modal utama saya. Untuk modal materi itu cuma penunjang masalah jalannya produksi gitu aja. Untuk masalah modal, kalau dibilang kendala, semua tetap ada kendala, cuman kembali lagi ekspansinya kita kemana dulu. Nanti waktu ada kendala harus gini gitu. Berarti bagaimana, ya betul Mas, paham saya. Untuk apa namanya, kalau misalkan ini Mas, kalau misalkan dalam artian pasar sepi itu apakah tas, misalnya kan lagi booming ini tas wanita seperti itu, terus itu apakah ganti model tas lain gitu Mas? Pernah nggak misal sekarang lagi viral-viralnya tas model seperti ini, terus habis itu yang lama itu sepi gitu, bagaimana Mas dari pihak Mas langsung ganti model tasnya itu terus? Sebenarnya kalau pasar sepi itu yang kita isi kan bukan hanya satu dua gudang saja sih. Yang penting yang namanya customer, bahkan konsumen pun, pemakai kan ada bosen tuh ketika pakai tas ini, pakai ini bosen. Itu kita refresh lagi, mungkin model yang lama kita ganti aksesorisnya, mungkin kita konsep baru untuk tas lama di konsep, mungkin bentuknya dirubah kayak gini, terus ada tambahan dibikin emboss atau embroidery atau dan lain sebagainya gitu. Kita lebih baik inovasi ke barang baru terus, supaya nanti ketika pasar, oh model yang ini udah mulai surut, model yang ini udah mulai nggak seberapa ramai, tapi model-model yang kita keluarin yang sebelumnya itu bisa jalan kan gitu loh. Jadi kita nggak terpatok bikin model ini toh, nggak. Jadi kita harus lebih banyakin inovasi terus modelnya itu. Itu kalau boleh saya tahu itu bahannya ada yang dari kulit juga ya Mas? Kalau kita kulit enggak, kita ada kulit sintetis saja. Sintetis. Iya. PVC leather. Oh Mas? PVC leather. PVC leather itu jenis bahan imitasinya. Oh iya Mas. Ya. Baik. Bisa saya bukan dari wawancara yang saya dapatkan sama Masnya ini, dan 6 pertanyaan tadi sudah terjawab semua, dan sekian dari saya dan sama Masnya, yaitu Mas Saiful. Apabila ada salah kata dan salah pengertian atau apapun itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.